Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mari kita lihat soalnya. Nah, ini soal pertama. Di sini Ani dan Ita merupakan saudara sepupu. Ayah Ita menikah dengan orang berkebangsaan Belanda, sehingga kulit Ita lebih putih daripada kulit Ani yang asli orang Jawa Timur. Dalam suatu pertemuan keluarga, Ita asik memainkan gawainya dan menolak untuk berbincang dengan Ani dan saudara lainnya. Ita merasa bahwa berbincang dengan teman-temannya yang memiliki warna kulit serupa dengan Ita lebih baik daripada bermain dengan para sepupunya tersebut. Baginya, wanita terlihat lebih cantik dengan kulit yang putih dan sudah seharusnya ia berteman dengan seseorang yang selafal dengannya. Sikap Ita tersebut bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali ya apa saja sila yang ada di Pancasila. Kita coba review sedikit. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ada berkaitan dengan hal yang sedang terjadi atau situasi di atas? Tentu saja tidak. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini artinya apakah Ita sudah punya adab yang bagus? Nah, lihat di sini. Di sini baginya wanita terlihat lebih cantik dengan kulit yang putih dan sudah seharusnya ia berteman dengan dengan seseorang yang selafal dengannya. Berarti dia belum beradab. Maka sifat Ita tersebut bertentangan dengan sila yang kedua, ya. Kita coba lihat untuk sila yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia, maka tidak ada hubungannya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan, juga tidak ada hubungannya, ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga tidak ada hubungannya. Jadi yang paling tepat adalah yang nomor B, yaitu yang kedua. Oke, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian lonjakan kasus COVID-19. Kebijakan ini kerap kali dilanggar oleh masyarakat, perseorangan maupun badan usaha. Salah satu pelanggaran dilakukan oleh seorang kreator TikTok. Kreator konten TikTok tersebut dipanggil Polres Metro Jaya Bekasi Kota gara-gara menggelar pesta ulang tahun pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Pemanggilan tersebut dilatar belakangi viralnya rekaman video memperlihatkan pesta ulang tahun ke-18. Sebagai informasi, acara itu disebut-sebut digelar di sebuah hotel kawasan Kota Bekasi. Pesta digelar secara mewah, padahal banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berdampak secara ekonomi. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan dan berdampak secara ekonomi pada masa pandemi ini. Menggelar pesta ulang tahun dan mengundang banyak orang di masa pandemi termasuk melanggar sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kita lihat satu persatu. Yang pertama berarti ketuhanan yang Maha Esa, ini otomatis tidak ada hubungannya ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sepertinya juga tidak ada hubungannya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia juga tidak ada berkaitan dengan pemecahan Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini terlihat ya bahwa kebijakan ini sudah dibuat, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, namun dilanggar oleh yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan ini melanggar sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Artinya sudah dibuat aturannya namun tidak diikuti. Yang kelima, keadilan sosial, itu tidak juga ada hubungannya. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Pancasila memiliki kedudukan sebagai pedoman tingkah laku, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari disertai dengan tindakan yang mengamalkan salah satu di antara sila Pancasila. Yang bukan, berarti teman-teman harus fokus, yang bukan sikap positif warga negara dalam bidang kehidupan lokal dapat diterapkan dengan wujud. Yang bukan sifat positif berarti yang ditanya adalah yang negatif ya. Yang A, menaati norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, berarti ini positif. Kemudian menghormati, menghargai tanpa melihat asal-usul agama, ras, latar belakang, berarti ini juga yang positif. Lalu yang C, bersikap adil dan tidak mengambil hak orang lain, juga sikap yang positif. Yang D, memanusiakan manusia dengan cara ikut membantu kesulitan. Yang kesulitan berarti positif. Kita lihat yang E, membuat perusahaan yang besar untuk memperbaiki kualitas hidup sendiri. Berarti di sini fokusnya hanya kualitas hidupnya sendiri ya. Berarti ini termasuk yang negatif dalam bidang kehidupan lokal. Berarti kehidupan lokal kan bersama daerah masyarakat daerah sana gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tony mempersilahkan teman sholat di rumahnya. Oke, kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan seperti ini, akan lebih baik kalau teman-teman memperhatikan dulu apa pertanyaannya, sehingga lebih mudah untuk menseleksi yang ada di sini. Ya, jadi kita sebelum memperhatikan ke pernyataan satu persatu, lebih baik kita baca dulu pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah dari pernyataan di atas yang merupakan pengamalan sila pohon beringin dan sila padi kapas. Nah, kita berarti perlu mengingat-ingat dulu nih, sila keberapa sih yang pohon beringin. Oke, mungkin kita perlu ingat kembali bahwa sila yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, berarti lambangnya adalah bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah rantai ya. Oke. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, nah itu yang lambangnya pohon beringin. Berarti ini sila ketiga ya, sila ketiga pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan, berarti itu yang banteng ya. Oke. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang padi dan kapas. Oke, berarti ini yang kelima. Berarti yang berkaitan sama sila ketiga dan sila kelima, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Coba kita lihat. Tony mempersilahkan temannya sholat di rumah, berarti ini berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti yang nomor 1 tidak. Otomatis kita perlu lihat di sini, ini ada satunya, berarti otomatis A tidak. Ini juga ada satunya, juga berarti otomatis tidak. Berarti hanya tinggal 2 kemungkinan. Coba kita lihat nomor 2. Budi membantu teman yang sedang kesusahan dengan memberinya uang. Apakah ada berkaitan dengan persatuan Indonesia? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kemudian yang nomor 5, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga tidak, bukan keadilan sosial ya, berarti ini cuma kegiatan sosial. Berarti yang nomor 2 tidak. Berarti kemungkinan jawabannya E. Kita coba cek yang E. 4. Vira membayar pajak ke perusahaan pribadi kepada negara, berarti itu untuk menjaga persatuan. Oke, bisa. Pemerintah memberikan subsidi bahan pokok kepada masyarakat miskin, berarti itu berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka benar jawabannya adalah E. Oke. Selanjutnya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat pada diri manusia. HAM merupakan pengakuan atas martabat dan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, yang mencakup tentang kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Secara terperinci, HAM tercantum dalam sila kedua, yaitu sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berkaitan dengan kemerdekaan, itu terkait dengan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul ya. Ini berserikat dan berkumpul ya. Kemudian Undang-Undang Dasar alinea 1, maka itu berkaitan dengan
Kita lihat negara menjamin kemerdekaan dalam beribadah, tidak. NKRI adalah negara menjunjung kemerdekaan dan kebebasan. Coba lihat di sini tadi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, berarti berkaitan dengan yang B, ya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Lumayan panjang-panjang ya soalnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 keseluruhan isinya memuat sendi-sendi dasar dalam kehidupan bernegara. Utamanya hak dan kewajiban dari warga negara dan hak kewajiban dari pemerintah. Oleh karena itu, warga negara dan pemerintah sebaiknya berjalan beriringan dan bergandengan tangan. Dan terkadang ada sebagian dari kalangan warga negara yang masih tidak mau bergandengan tangan dengan pemerintah. Dengan adanya ini menjadi ketidakseimbangan dalam alam demokrasi Indonesia. Ada kelompok yang tidak memiliki kepentingan namun kritis terhadap pemerintah. Kelompok tersebut termasuk ke dalam kelompok kepentingan. Tidak ya, tadi di sini tidak dibilang tidak memiliki kepentingan. Berarti ini salah. Tokoh masyarakat disebabkan pengaruh masyarakat namun terus-menerus menekan kebijakan pemerintah, juga tidak ya, karena ini kalau tokoh masyarakat kemungkinan masih ada punya kepentingan. Kemudian kelompok media massa juga punya kepentingan, partai politik otomatis juga punya kepentingan. Nah, di sini ada oposisi ya, atau kelompok penekan, disebabkan kelompok tersebut kritis terhadap pemerintah dan menjadikan negara lebih baik. Benar ya? Ya, namun kritis di sini ya, kritis terhadap pemerintahan. Ini dia, maka jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya. Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Dalam hal ini diupayakan untuk menjunjung tinggi nilai persatuan terhadap landasan dan Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa adalah, ingat yang ditanya di sini yang bukan. Kita lihat adanya rasa senasib sepenanggungan, berarti itu positif, berarti iya. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa bahasa, berarti juga iya. Adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, toleransi beragama, juga iya. Adanya cinta terhadap tanah air, juga iya. Yang E, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Berarti adanya ketidakpuasan. Berarti di sini bukan faktor pendukung integrasi bangsa. Berarti jawabannya yang E. Oke, selanjutnya nomor 9. Nah, sama seperti yang tadi, kalau ada pernyataan seperti ini, lebih baik kita baca dulu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, nilai bela negara dalam bentuk rasa kecintaan terhadap tanah air terdapat pada nomor. Kita coba lihat nomor 1. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Berarti itu adalah benar ya, bagian dari bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Nah, semuanya juga mengandung nomor 1. Nomor 2, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Oke, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, berarti kemungkinan juga iya. Kemudian mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme, juga benar. Ada nggak yang 1, 2, 3 ya? Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Ini bangganya seperti apa dulu ya? Ini belum bisa kita pastikan. Ini kan kalau nomor 3 ada kalimat kata tanpa fanatisme, berarti masih bisa ya. Kalau ini masih kita ragukan, berarti 2 kalau bisa kita tinggalkan dulu. Yang 4, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, berarti juga rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, berarti itu bukan bagian dari kecintaan atau ya? Bukan ya. Berarti yang sudah pasti adalah 1, 3, dan 4. Oke, berarti A ya. Oke, nomor 9 berarti A. Oke, soal terakhir di video ini. Kemampuan awal bela negara dari setiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta upaya bela negara. Contoh perilaku awal bela negara di lingkungan masyarakat. Oke, kita lihat. Ikut gerak jalan, apakah itu bagian bela negara? Saya rasa tidak ya, itu hanya bagian dari seru suara. Kemudian memeriahkan karnaval juga mirip dengan yang A. Lalu yang 3, yang C, bergotong royong membersihkan saluran air. Ini bentuk kepahlawanan ya, maka mungkin masuk dari salah satu yang bela negara. Ikut bekerja sama membersihkan rumah yang kotor, maka itu sudah kewajiban.
ikut pelatihan kepramukaan, ikut pelatihan belum tentu dari hatinya ya. Maka yang bisa bentuk perilaku kemampuan awal bela negara adalah ikut bergotong royong membersihkan saluran air yang mampet gitu ya. Mungkin sekian dulu pembahasan soal TWK, akan kita lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.